Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deti Nurizki dengan NIM 19060302 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning berbantuan media video untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 SD. Pertama ada latar belakang. Nah, di latar belakang terdapat kondisi ideal, kondisi sekarang, dan solusi. Nah, di dalam kondisi ideal terdapat pencapaian tujuan pembelajaran yang baik harus memiliki pemahaman konsep yang baik dan hasil belajaran yang baik. Hal ini harus dirumuskan dengan baik untuk dapat dievaluasi pada akhir pembelajaran. Pemahaman konsep sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran. Mudahnya penguasaan siswa memahami materi pada proses pembelajaran, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Selanjutnya ada kondisi sekarang. Nah, pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA cenderung masih rendah dikarenakan ketidaksesuaian model pembelajaran dan keterbatasannya media pembelajaran. Nah, dari permasalahan tersebut yaitu penerapan model problem based learning berbantuan media video untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 SD. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah peningkatan pemahaman konsep IPA kelas 4 yang menggunakan model problem based learning berbantuan media video lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA? Dan yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam menerapkan model problem based learning berbantuan media video? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 yang menggunakan model problem based learning berbantuan media video lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA. Yang ketiga, kesulitan guru dalam menerapkan model problem based learning dengan berbantuan media video. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu mixed method. Metode mixed method merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory, yaitu desain penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data dan analisis data. Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada penelitian ini, tahap kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan desain yang dipilih adalah pre-post control group design dan kualitatifnya menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Yang selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Nah, yang menjadi subjek penelitian adalah kelas 4 sekolah dasar. Nah, siswa kelas 4A sebanyak 31 siswa sebagai kelompok eksperimen yang diberi penerapan model pembelajaran problem based learning. Sedangkan kelas 4B sebanyak 27 orang kelompok kontrol tidak diberi perlakuan atau menggunakan pembelajaran konvensional. Lokasi penelitian yaitu di SD Negeri 1 Cibodas yang ada di wilayah Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Terdapat dua instrumen yaitu lembar soal tes dan wawancara. Nah, bentuk tes yang digunakan yaitu tes uraian sebanyak 10 soal. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa. Untuk guru terdapat 10 pertanyaan dan untuk siswa terdapat 7 pertanyaan. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam hasil penelitian, terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa yang menggunakan model problem based learning berbantuan media video dengan pembelajaran konvensional, serta terdapat peningkatan yang signifikan antara kemampuan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa yang mendapatkan perlakuan menggunakan model problem based learning dengan pembelajaran konvensional sebagai berikut. Yang pertama, data diolah melalui uji normalitas. Nah, uji normalitas dari hasil pretest kelas kontrol dan pretest kelas eksperimen. Nah, hasil dapat dilihat dari tabel di samping. Berdasarkan
Hasil dari tabel itu dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada pretest kelas kontrol adalah 0,009, maka kurang dari 0,05. Sehingga berdasarkan hasil uji normalitas, Kolmogorov tidak berdistribusi normal. Kemudian nilai signifikansi pada uji pretest kelas eksperimen adalah 0,000, maka kurang dari 0,05, sehingga data ini juga tidak berdistribusi normal. Berarti HO ditolak dan HA diterima, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada hasil uji normalitas pada post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada post-test kelas kontrol adalah 0,011, maka kurang dari 0,05. Sehingga data ini juga tidak berdistribusi normal. Kemudian nilai signifikansi pada post-test kelas eksperimen sebesar 0,003, maka kurang dari 0,05. Sehingga data ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji normalitas N-gen kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dapat dilihat dari tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada kelas kontrol adalah 0,007, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Kemudian nilai signifikansi pada kelas eksperimen adalah 0,113, maka lebih dari 0,05, sehingga data uji normalitas Kolmogorov kelas eksperimen berdistribusi normal. Dikarenakan data dari post-test, pretest, dan N-gen terdapat data yang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney. Normalitas untuk pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dari tabel di samping. Nah, bahwa menunjukkan nilai sig sebesar 0,127, yang artinya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model problem-based learning dan pembelajaran konvensional. Dan hasil uji Mann-Whitney post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol juga dapat dilihat dari tabel di samping, menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,038, yang artinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, setelah diterapkannya model problem-based learning, rata-rata skor siswa kelas eksperimen meningkat, sehingga terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep dan hasil belajar yang menggunakan problem-based learning dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada hasil uji Mann-Whitney N-gen kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model problem-based learning dan pembelajaran konvensional. Kemudian ada menghitung N-gen, dapat dilihat dari tabel di samping. Hasil N-gen pada kolom rata-rata kelas eksperimen lebih besar, yaitu sebesar 0,50, maka dapat dikategorikan sedang. Sedangkan hasil N-gen pada kelas kontrol sebesar 0,21, maka dapat dikategorikan rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep pada kelas eksperimen yang menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya ada hasil wawancara siswa dan guru. Dapat dilihat dari hasil wawancara siswa, sudah sebagian besar tidak mengalami kesulitan. Tetapi masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam hal menjelaskan ulang konsep, memberikan contoh dan non-contoh, menggolongkan suatu objek, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan konsep. Kemudian hasil wawancara guru mengenai kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh guru saat menerapkan model problem-based learning, yaitu saat
membimbing penyelidikan, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan. Hal ini dikarenakan saat memberikan pengarahan atau penjelasan, siswa tidak mendengarkan. Nah, dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep IPA setelah diterapkannya model problem-based learning berbantuan media video. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui uji Mann-Whitney pada post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan nilai SIG sebesar 0,38 itu lebih kecil dari 0,05 dan hasil uji Mann-Whitney Engen menunjukkan nilai SIG sebesar 0,000, maka disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa yang menerapkan model problem-based learning dengan pembelajaran konvensional. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.